Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastan wa ala wabiyamadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman Islam, yang mana dengan semua nikmat itu kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Kalau tidak diberi nikmat sehat, kita nggak bisa. Pagi kalau tidak diberi nikmat panjang umur, boro-boro nongol, pasti udah dikubur ya. Terus sama nikmat iman, nikmat Islam maksudnya, dengan nikmat tersebut, dengan iman dan Islam, kita ada niatan untuk belajar. Karena biarpun sehat, biarpun panjang umur, tapi nggak ada niatan, tidak ada nikmat iman, tidak ada nikmat Islamnya, kita malas belajar, terutama dalam pembelajaran agama. Baiklah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwasanya sebentar lagi kita akan kenaikan kelas. Jadi dimohon untuk semua siswa, khususnya kelas 7, mengikuti pembelajaran jarak jauhnya tiap hari, mengisi absensi, dan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di kelas. Jangan sampai ada yang kosong, apalagi alfa, atau tidak ada kabar, karena nilai-nilai tersebut akan masuk ke dalam nilai rapot, harian rapot, di rapotnya ya. Menyambung materi yang lalu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini ada pengertian hijrah. Pokoknya kemarin belum gitu bahas penjabarannya. Jadi hijrah adalah perpindahan atau migrasi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 611 Masehi. Ini tahun Hijriah belum ada, ini kan baru hijrah. Jadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah itu terjadi pada tahun 611 Masehi. Hijrah secara bahasa berarti tarku atau meninggalkan. Dikatakan hijrah ila syai berarti intikal ilahi an goirihi. Jadi berpindah kepada sesuatu dari sesuatu. Sedangkan secara istilah hijrah berarti tarku man nahallahu anhu. Jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu pengertiannya ada pengertian secara bahasa, secara istilah seperti itu. Nah, hijrah dari perbuatan buruk, sering perbuatan buruk ke yang lebih baik, jadi dia pindah dari rumahnya yang lingkungannya banyak nggak aman, pindah ke yang lebih aman. Nah, hijrah juga namanya. Hijrah dari perbuatan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang ke yang lebih baik, itu hijrah juga sebetulnya. Rasulullah SAW bersabda, muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Jadi hadis riwayat Bukhari di sini. Rasulullah SAW mulai hijrah. Jadi pada tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah. Nah, tahun pertama kali awal hijrah. 13 tahun sesudah diangkat sebagai Rasul. Jadi 13 tahun setelah diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah dulu itu namanya bukan Madinah, namanya Yasrib. Yasrib, Y-A-S-T-R-I-E-B. Yasrib, kota Yasrib. Ya, sekarang berubah namanya jadi kota Madinah. Selama 13 tahun masa kenabiannya, Rasulullah banyak mengalami intimidasi dan gangguan. Ya. Mengalami intimidasi
dan gangguan yang dilanjutkan oleh kaum musyrikin kota Mekah. Terus pada malam menjelang keberangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, kaum musyrikin berniat membunuh Nabi. Namun Ali bin Abi Thalib dengan gagah berani menyamar sebagai Rasulullah sehingga kepergian Rasulullah tidak berhasil diketahui oleh kaum musyrikin. Jadi itu pernah dikepung oleh beberapa orang. Setelah itu Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi Muhammad di tempat tidurnya dan Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah pada waktu itu dengan ditemani dengan Abu Bakar Siddiq. Dan hijrahnya Rasulullah ke Madinah menandai diawalinya lembaran sejarah baru dalam perkembangan Islam. Rakyat Madinah menyambut Rasulullah dengan gembira dan tak lama kemudian terbentuklah sistem pemerintahan Islam di Madinah. Hijrah Rasulullah SAW pada bulan September 622 terdapat skenario pembunuhan kepada Nabi Muhammad, maka secara diri Muhammad yang tadi yang dikatakan Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar, sedangkan posisi tidur beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah berdua berhasil hijrah ke Madinah, sedikit demi sedikit Nabi Muhammad dan pengikutnya berhijrah ke Yathrib yang jaraknya hampir 200 mil atau 320 km. Kalau zaman sekarang itu naik bis itu hampir 9 jam. Mekah Madinah 9 jam dalam kendaraan naik bis itu non-stop 9 jam. Seperti dari sini Semarang, Jakarta 9 jam. Jadi pengikutnya berhijrah ke Yathrib yang kurang lebih 200 mil utara Mekah. Yathrib kemudian berubah nama menjadi Madinatun Nabi yang berarti kota Nabi. Tapi kata Nabi menghilang dan hanya disebut Madinah yang berarti kota. Penanggalan Islam yang disebut Hijriyah dicetuskan oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi penanggalan Islam yang pertama disebut Hijriyah dicetuskan oleh Umar bin Khattab pada tahun Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 638 atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah. Kota tempat tinggal Nabi Muhammad disebut Madinah dan wilayah sekitarnya disebut Yathrib. Sini lagi berikutnya. Nah, di sini ada kronologisnya. Diperhatikan ada PT-nya. Hari ke-1 hari Kamis. Hari pertama tanggalnya 26 Safar sebelum Hijriah. Tanggal 26 Safar sebelum Hijriah. Sini catatannya meninggalkan rumah di Mekah. Tinggal 3 hari di Gua Sur di dekat Mekah. Hari Kamis, tanggal 9 September tahun 622. Di bulan September kejadiannya. Terus hari kelima, 1 Rabiul Awal sebelum Hijriah, meninggalkan Mekah. Nah, di sini jalannya. Di sini ada tiba di Masjid Kuba. Waktu itu Kuba belum ada. Nah, di sini sebelumnya pada tahun 615 telah ada peristiwa hijrah pertama dari kaum muslim yang disarankan oleh Nabi Muhammad untuk menghindari penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Untuk hijrah ke Kaisaran Aksum yang diperintah oleh Raja Kristen. Nabi Muhammad sendiri tidak ikut hijrah. Pada tahun itu pengikut Nabi Muhammad dikejar suku Quraisy dengan mengirim utusan ke Kaisaran Aksum untuk membawa kembali para pengikut Nabi Muhammad yang hijrah kembali ke Mekah. Ya, ini yang hijrah pertama. Sedangkan yang hijrah kedua, umat Islam yang hijrah ke Habsyi pertama berlangsung selama 2 bulan. Setelah itu mereka kembali ke Mekah melihat keberhasilan umat Islam bertahan dan mendapat perlindungan di Habsyi serta semakin banyak rumah di kota Mekah. Kafir Quraisy semakin geram. Mereka semakin memperkuat penganiayaan terhadap orang-orang Islam. Karena itulah Nabi Muhammad menyarankan kembali kepada umat Islam untuk hijrah ke Habsyi. Hijrah kedua ini diikuti oleh 101 orang dan diantaranya terdapat 18 orang wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kepergian umat Islam yang kedua ini ke Habsyi masih mendapat sambutan yang hangat dari Raja Najus. Mereka diberi kebebasan
untuk menjalankan ibadahnya dan boleh bebas memilih ingin tetap tinggal di Habsyi selamanya atau tidak. Namun rupanya kebaikan hati Raja Nejus ini membuat marah orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak tahan dan terus berusaha untuk menghambat gerak langkah perkembangan Islam dengan berbagai cara. Untuk itu, orang-orang kafir Quraisy mengirim Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap Raja Nejus dengan harapan permintaan mereka kali ini untuk mengirimkan kembali para muhajirin mendapat sambutan positif dari Raja Nejus. Nah, melihat keseriusan orang-orang kafir, Raja Nejus mengumpulkan umat Islam. Jadi saya kelas cerita ya. Dalam kesempatan ini, Ja'far bin Abi Thalib sebagai wakil dan juru bicara umat Islam untuk menjelaskan hal yang sebenarnya kepada Raja Nejus. Setelah dijelaskan panjang lebar mengenai Islam dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, akhirnya Raja mengerjakan meminta urutan tersebut kembali ke Mekah, yaitu Raja Nejus pun masuk Islam. Melihat kegagalan tersebut, kafir Quraisy semakin gencar menyebar isu kebohongan mengenai ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW dan berusaha mempersempit gerak langkah perjuangan Nabi. Sini. Jadi ada hikmah hijrah Nabi Muhammad. Pertama, peristiwa hijrah dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah mendapatkan tonggak sejarah yang monumental dan memiliki makna yang sangat berarti bagi setiap muslim. Karena hijrah merupakan tonggak kebangkitan Islam yang semula diikuti suasana dan situasi yang tidak kondusif di Mekah menuju suasana yang prospektif di Madinah. Jadi yang kaum hijrah itu disebut muhajirin dan kaum yang ada di Madinah disebut kaum ansor. Sudah kemarin dipelajari ya. Jadi intinya situ ada banyak hikmah-hikmah dari hijrah itu, dan pengertian hijrah sendiri kita nggak mesti pindah tempat atau wilayah. Jadi hijrah juga bermakna apabila kita berpindah dari suatu perbuatan yang lebih baik, itu sebetulnya hijrah juga. Saya mau hijrah nih dari sering berbuat maksiat menjadi berbuat baik, nah itu hijrah juga. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan untuk materi kali ini. Jangan lupa nanti latihan soalnya dikerjakan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui di nomor WA-nya, dan kalian juga bisa pelajari di paket LKS-nya, atau kalian bisa juga browsing di internet mengenai hal-hal tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah maupun secara umum tentang materi-materi yang dipelajari pada kelas 7 ini. Baiklah, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.